adik-adik mitra pelajar semuanya, apa kabar? Kali ini Kak Gisti akan membahas soal biologi dari SIMAK UI tahun 2016. Udah siap semuanya buat belajar? Oke, kalau udah siap buat belajar, langsung aja kita bahas soal dari nomor 1. Nah, soal nomor 1 adalah dalam rantai makanan pada ekosistem hutan tropis yang berperan sebagai dekomposer adalah jadi nomor 1 ini menanyakan dekomposer ya, contoh dekomposer. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita harus tahu dulu apa itu dekomposer. Nah, dekomposer itu merupakan organisme yang mampu mengubah bahan organik dari organisme yang sudah mati, misalnya tumbuhan atau hewan. Nah, dia rubah oleh si dekomposer ini menjadi bahan yang lebih sederhana atau bahan anorganik. Nah, atau si dekomposer ini kita kenal juga dengan istilah pengurai. Ya. Nah, pengurai ini contohnya apa sih kalau di ekosistem? Contohnya adalah jamur dan juga bakteri. Nah, mereka mampu mengubah bahan organik dari organisme yang sudah mati menjadi bahan anorganik, ya. Oke, hati-hati, dekomposer ini kadang nih suka ketukar juga sama detrivor ya, atau detrivora. Nah, bedanya kalau detrivora itu adalah organisme yang memakan sisa-sisa bahan organik dari organisme yang sudah mati ya. Jadi dia tuh makan sisa-sisa gitu ya. Jadi detrivor adalah organisme yang memakan sisa bahan organik dari organisme yang sudah mati. Contohnya apa? Contoh dari detrivor itu ada cacing tanah, ada rayap, ada juga kelabang, gitu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini udah cukup jelas ya jawabannya. Yang menjadi dekomposer adalah tadi contohnya ada jamur, ada bakteri ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Istilah yang tidak digunakan untuk membedakan ciri karakter intraspesies pada hewan adalah intraspesies ini apaan sih? Jadi intraspesies itu pengertiannya adalah intraspesies itu merupakan variasi individu, termasuk variasi individu pada makhluk hidup yang satu spesies ya, atau berjenis yang sama. Oke, jadi itu pengertian dari intraspesies. Nah, intraspesies ini atau variasi individu pada makhluk hidup yang satu spesies, ini istilah penggunaannya ada beragam. Misalnya apa aja? Nah, kalau pada tumbuhan itu biasanya istilah intraspesies ini dikenal dengan varietas. Misalnya ada padi nih, spesies padi, dia punya beberapa macam varietas. Oryza sativa varietas apa gitu, IR64 misalnya. Oke, itu varietas yang biasanya pada tumbuhan. Kemudian ada juga strain. Strain ini biasanya pada bakteri ya. Kita tahu misalnya Yakult, Lactobacillus casei shirota strain. Nah, itu variasi di makhluk hidup yang satu spesies. Strain biasanya pada bakteri. Kemudian ada juga ras. Nah, kalau ras ini biasanya pada hewan gitu kan. Misalnya ada ayam ras apa gitu, ras ayam pelung atau macam-macam ya. Dan ada juga istilah galur gitu kan. Nah, galur murni itu menunjukkan variasi gennya. Oke, jadi kita kenal ini ada varietas, strain, ras, dan juga galur. Berarti yang tidak digunakan untuk membedakan ciri karakter intraspesies adalah hybrid. Oke, emangnya hybrid itu apa sih?
Jadi hybrid ini adalah makhluk hidup hasil persilangan makhluk hidup yang berbeda spesies ya. Jadi induk dari si hybrid ini adalah dari spesies yang berbeda, menghasilkan keturunan, namanya hybrid. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 3. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan. Oke, sekarang kita bahas perbedaan tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil ya. Perbedaan yang pertama itu adalah jumlah dari keping biji. Kalau monokotil sesuai namanya ya, keping biji ini kita kenal juga dengan istilah kotiledon. Nah, monokotil dia memiliki keping biji sebanyak 1 mono, sedangkan dikotil di artinya 2 karena dia memiliki 2 kotiledon. Oke, 1 keping biji yang berbeda. Yang kedua yang membedakannya adalah sistem perakarannya ya. Sistem perakarannya. Kalau monokotil sistem perakarannya itu adalah akar serabut, sedangkan dikotil sistem perakarannya adalah tunggang. Oke, yang ketiga yang membedakannya itu adalah jumlah dari mahkota bunga. Nah, kalau monokotil jumlah mahkota bunganya itu adalah 3 dan kelipatannya. Sedangkan kalau dikotil jumlah mahkota bunganya 2, 4, 5 dan juga kelipatannya itu ya. Lanjut, yang membedakan antara dikotil dengan monokotil yang selanjutnya adalah tulang daun. Nah, kalau monokotil tulang daunnya sejajar yang diikuti dengan struktur daun yang biasanya juga seperti pita ya. Sedangkan dikotil itu tipe tulang daunnya adalah menyirip. Kalau nggak menyirip dia menjari ya. Nah, itu untuk tulang daun. Yang membedakannya lagi adalah anatomi dari batangnya, akarnya juga beda ya. Oke, kita bahas yang batangnya dulu aja. Kalau anatomi batangnya monokotil, dia biasanya jaringan pembuluhnya yaitu xilem dan flum tersebar. Sedangkan kalau dikotil itu jaringan si xilem atau si xilem dan si flumnya itu tersusun teratur ya di dalam batangnya. Oke, itu yang membedakan antara monokotil dan juga dikotil. Berdasarkan penjelasan ini, berarti jawaban untuk soal nomor 3 adalah kita cek. Yang pertama sistem perakaran benar, bentuk daun atau struktur daun ya. Struktur bunga, nah enggak ya, tapi lebih ke jumlah bagian bunga, yaitu jumlah dari si mahkota bunga. Oke, yang A bukan. Sekarang yang B, sistem perakarannya berbeda, iya. Struktur daunnya berbeda, jumlah bunganya bukan ya, bukan jumlah bunga tapi jumlah bagian bunga. Oke, yang B juga bukan. Yang C, anatomi perakaran ya berbeda. Bentuk daun, oke. Struktur bunganya, anatomi batang, duduk daun ini enggak ya, enggak menentukan, berarti bukan juga. Sekarang yang D, sistem perakarannya iya, bentuk daunnya membedakan juga, jumlah bagian-bagian bunga betul, jumlah mahkotanya ya. Lalu anatomi dari batang ya berbeda. Nih yang satu pembuluhnya itu tersebar, yang satu pembuluhnya teratur, dan pertulangan daunnya juga berbeda. Monokotil sejajar, dikotil menyeret dan juga menjari. Nah, berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, gampang kan? Sekarang kita bahas soal nomor 4.
Spesiasi alopatrik terjadi akibat terputusnya aliran gen karena terbentuknya penghalang sebagai berikut. Kecuali, nah ini yang ditanya adalah spesiasi alopatrik ya. Nah, ini udah kakak siapin gambarnya tentang spesiasi alopatrik. Apa itu spesiasi alopatrik? Jadi jika ada suatu populasi, nah kita sebut aja dia populasi A ya, si tumbuhan yang ada di suatu wilayah ini. Nah kemudian si populasi A yang tadinya tinggal di habitat yang sama, di lokasi yang sama, di wilayah yang sama, mengalami suatu kejadian sehingga sebagian dari populasinya itu terpisah dan terhalang oleh barier atau halangan geografis. Nah, halangan geografisnya ini bisa berupa sungai, bisa berupa adanya tebing, bisa berupa lautan gitu kan. Nah, itu merupakan barier geografis, penghalang geografis yang menyebabkan populasi A, populasi asalnya ini dengan kelompok yang terpisah itu tidak mampu berinteraksi dalam waktu yang lama. Akibatnya kelompok yang terpisah ini dia akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan bisa berubah menjadi spesies yang baru. Nah, itu adalah spesiasi alopatrik ya. Jadi spesiasi alopatrik itu kuncinya adalah di barier geografis, pembentukan spesies baru akibat adanya barier geografis sehingga sekelompok populasi yang terpisah itu tadi tidak mampu berinteraksi dalam waktu yang lama dan dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya menjadi sesuatu yang baru, menjadi spesies yang baru. Nah, tadi kata kuncinya kan di geografis ini ya adanya barier atau halangan geografis. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 dia kecuali ya. Gunung bisa menjadi halangan geografis? Bisa. Oke, sungai bisa juga. Lautan boleh, ini bisa menjadi halangan ya kan. Perbedaan lingkungan? Iya bisa, karena di sini tadi kuncinya adalah ada barier atau halangan geografis. Nah, non-random mating ini yang bukan. Emangnya apaan sih non-random mating? Non-random mating ini bahasa Indonesianya adalah perkawinan tidak acak ya. Oke, itu bukan merupakan barier geografis. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah yang C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Pernyataan yang benar tentang dinding sel bakteri adalah yang A, bakteri gram negatif menyerap warna ungu. Jadi salah satu teknik pewarnaan dalam bakteri itu adalah pewarnaan gram ya. Nah, melalui pewarnaan gram ini kita mampu membedakan antara bakteri gram positif dengan bakteri yang gram negatif. Kalau bakteri gram positif, hasil pewarnaan gramnya ini adalah warna ungu karena dia mampu menyerap dan mempertahankan pewarna yang namanya kristal violet. Nah, violet kan ungu gitu. Sedangkan bakteri gram negatif itu kalau dilakukan pewarnaan gram yang muncul adalah warna merah ya. Bisa menyerap warna yang namanya safranin yang berwarna merah. Berarti untuk untuk pernyataan yang A, bakteri gram negatif menyerap warna ungu. Salah ya, karena bakteri gram negatif itu dia menyerap warna merah. Yang B, lapisan terluar dari dinding sel bakteri gram negatif adalah lendir. Nah, ini udah kakak siapin juga gambar dari Google gitu kan ya. Perbedaan antara gram positif dengan bakteri gram negatif. Nah, kita bisa lihat ya berdasarkan gambar ini bahwa
Yang membedakannya antara bakteri gram positif dan negatif itu adalah komposisi dari peptidoglikannya. Bakteri gram positif memiliki peptidoglikan yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif itu memiliki peptidoglikan yang lebih tipis. Oke, selain itu, bakteri gram negatif pada lapisan yang terluarnya dia memiliki struktur lipopolisakarida ya. Ini di bagian luarnya. Bakteri gram negatif, sedangkan bakteri gram positif dia tidak memiliki struktur lipopolisakarida. Ya. Oke, jadi pernyataan yang B kurang tepat karena lapisan terluar dari gram negatif itu adalah lipopolisakarida. Kita lihat yang C. Bakteri gram positif dalam suasana asam berwarna merah. Nah, ini suasana lingkungan gitu kan, dia tidak mempengaruhi warna si bakteri. Jadi berdasarkan pewarnaan gram, kalau bakteri gram positif itu warnanya ungu, sedangkan kalau bakteri gram negatif yang warnanya merah. Jadi yang C ini juga pernyataan yang kurang tepat. Kemudian yang D, bakteri gram positif memiliki sedikit lipopolisakarida. Salah ya, dia tidak memiliki lipopolisakarida. Bisa kita lihat dinding sel dari bakteri gram positif dia mengandung peptidoglikan saja. Lanjut yang E, dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Nah, nih negatif, dia punya peptidoglikan ya, yang tipis peptidoglikannya tapi dia punya. Sedangkan pada bakteri gram positif dia memiliki peptidoglikan yang lebih tebal ya. Oke, jadi jelas jawaban nomor 5 adalah yang E. Sekarang kita bahas soal nomor 6. Pertumbuhan sekunder batang terlihat pada potongan melintang. Nah, sekarang di sini ada beberapa anatomi dari tumbuhan ya. Kita lihat dari yang A. Yang A ini adalah struktur anatomi dari batang dikotil. Ya. Nah, kita tahu dari mana ini batang dikotil ini, yang kakak lingkari ini merupakan jaringan pengangkut ya. Ini merupakan jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan juga floem. Nah, udah gitu jaringan pengangkutnya ini tersusun teratur ya. Nah, karena ini adalah batang dikotil. Oke, kita lihat yang B. Yang B ini adalah struktur dari batang monokotil. Kuncinya apa kok kita bisa mengatakan ini adalah batang monokotil? Karena dia memiliki susunan jaringan pengangkut yang tersebar ya, dan biasanya di tepi nih yang kakak lingkari. Nah, itu adalah jaringan pengangkutnya pada batang monokotil. Nah, di mana pertumbuhan sekunder ini dia terjadi pada tumbuhan dikotil ya. Oke, pada monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Oke, lanjut yang C gitu ya. Yang C ini merupakan batang tumbuhan dikotil juga. Nah, apa bedanya dengan yang A? Kalau yang C ini di sini terlihat adanya lingkaran tahun. Nah, ini yang kakak tandai, ini merupakan lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini merupakan hasil dari pertumbuhan sekunder. Nah, jadi ciri khas dari pertumbuhan sekunder itu adalah lingkaran tahun yang dihasilkan. Karena dari situ kita bisa menghitung umur atau usia dari tanaman ya. Nah, ini jelas jawabannya adalah yang C. Kita lanjutin D dan E. Yang D ini adalah anatomi dari akar monokotil. Taunya dari mana ini akar monokotil? Dari letak jaringan pembuluhnya. Yang besar ini adalah xilem. Yang kecil
ini adalah struktur dari flum. Pada akar monokotil, xilem dan flumnya ini tersusun berselang-seling. Dan yang berukuran lebih besar itu adalah xilem ya. Nah, monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Lalu yang E ini adalah struktur dari akar dikotil. Nah, taunya dari mana ini akar dikotil? Karena struktur silinder pusatnya ini berbentuk seperti bintang ya. Oke, jadi untuk soal nomor 6 itu jawabannya adalah yang C, batang dikotil ya, yang mengalami pertumbuhan sekunder karena dia memperlihatkan adanya lingkaran tahun. Oke, nomor 7. Pada proses sintesis protein tidak memerlukan, nah ini tidak ya. Oke, sekarang kita bahas sintesis protein. Kalau kita dengar istilah sintesis protein, kita harus ingat pada dogma sentral biologi, yaitu dari DNA menjadi RNA, kemudian jadi protein. Nah, dimana dari DNA jadi RNA ini prosesnya adalah transkripsi, sedangkan RNA menjadi protein prosesnya adalah translasi. Nah, selalu ingat dogma sentral biologi ini. Oke, berarti kalau dia membahas tentang sintesis protein, ingat ini. Oke, berarti nomor 7 ini dia menanyakan komponen yang tidak terlibat baik di transkripsi maupun di translasi ya. Oke, yang A, asam amino. Kita tahu asam amino ini adalah penyusun dari protein. Berarti dia diperlukan kan dalam proses sintesis protein karena bahan baku untuk membentuk protein adalah asam amino. Ya, kemudian yang B, ligase. Nah, ligase ini apa sih? Oke, jadi ligase ini adalah enzim yang memiliki fungsi untuk menyambungkan untai DNA ya, atau dia bisa kita sebut juga sebagai enzim lem karena dia menyambungkan untai DNA. Nah, biasanya dia berperan di proses replikasi DNA untuk menggabungkan fragmen Okazaki ya. Nah, sekarang yang C, helikase. Pada umumnya kita tahu kalau helikase ini dia berperan dalam replikasi DNA juga ya. Fungsi dari helikase ini adalah untuk memutuskan ikatan hidrogen. Nah, dia biasanya mengawali proses replikasi DNA. Tapi ternyata helikase ini selain ada yang merupakan helikase DNA, ada juga yang merupakan helikase RNA. Gitu. Nah, kalau helikase DNA dia berperan dalam proses replikasi DNA ya, yaitu untuk memutus ikatan hidrogen tadi, yaitu ikatan antar basa DNA. Sedangkan helikase RNA itu dia memiliki peran untuk memutuskan RNA ya. Jadi helikase RNA itu dia biasanya berperan di proses transkripsi gitu kan, untuk memutus RNA ya, atau anuin. Oke, ya itu helikase. Berarti dia juga berperan ya di proses atau diperlukan dalam proses sintesis protein. Lalu yang D, RNA polimerase. Kalau RNA polimerase dia merupakan enzim yang berperan dalam proses transkripsi ya, karena fungsi dari RNA polimerase ini dia membentuk untai RNA. Nah, dia membentuk untai RNA ya, jadi dia berperan di proses transkripsi. Sedangkan
tRNA, dia adalah salah satu jenis RNA yang berperan di proses translasi. Dia perannya apa di proses translasi? Dia berperan sebagai tukang ojeknya karena dia membawa asam amino, asam amino ini. Dia membawa asam amino yang sesuai ke dalam ribosom ya. Jadi itu fungsi dari tRNA. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Pada tumbuhan vaskuler, alga dan cyanobacteria yang digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH adalah, nah, di tumbuhan vaskuler ini tumbuhan yang memiliki jaringan vaskuler ya, atau xilem dan phloem. Tumbuhan vaskuler di alga, juga di cyanobacteria itu terjadi proses fotosintesis ya. Nah, di mana proses fotosintesis ini dia terdiri dari dua reaksi, ada reaksi terang dan juga ada reaksi gelap. Nah, untuk reaksi terang, dia akan menghasilkan ATP, NADPH, dan juga oksigen. Oksigennya akan dilepaskan ke atmosfer, sedangkan ATP dan NADPH-nya itu diperlukan untuk reaksi gelap. Nah, di sini NADPH yang dihasilkan dari proses reaksi gelap ini asalnya adalah dari NADPH yang mengalami reduksi gitu kan. Nah, kayak gimana berarti prosesnya? Jadi di reaksi terang itu terjadi proses yang namanya fotolisis air. Fotolisis air itu adalah proses pemecahan molekul air menjadi H+ plus elektronnya dan juga oksigen. Ini biar sama, berarti ini 4, ini juga 4, ini ada 2 ya. Nah, ini proses fotolisis air. Nah, proses fotolisis air ini dilakukan oleh tumbuhan saat fotosintesis untuk mengganti elektron yang hilang karena tereksitasi atau loncat. Nah, untuk mengganti elektron yang hilang tersebut, maka tumbuhan akan memecah molekul air akibat bantuan cahaya. Nah, dari hasil fotolisis air tersebut, elektron yang didapatkan ini digunakan salah satunya untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 8 ini adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Asam nukleat merupakan ciri penentu makhluk hidup yang berhubungan dengan fungsi. Nah, asam nukleat, kita tahu asam nukleat ini ada DNA dan juga ada RNA ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah asam nukleat merupakan ciri penentu makhluk hidup yang berhubungan dengan salah satu fungsi dari asam nukleat adalah sebagai materi genetik yang akan berperan dalam pewarisan sifat atau hereditas ya. Itu fungsi dari asam nukleat. Jadi kalau soal nomor 9 udah cukup jelas ya, fungsi dari asam nukleat utamanya adalah sebagai
materi. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Nah, bentuk soal nomor 10 ini adalah sebab akibat ya. Oke, kita bahas langsung. Bagian integumen dari ovarium akan membentuk ruang-ruang pada daun buah. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Jadi, integumen ini dia akan berkembang menjadi kulit biji, bukan ruang-ruang pada daun buah ya. Jadi pernyataan yang A salah. Sedangkan pernyataan yang B, ovarium pada buah sejati yang telah masak akan berkembang menjadi biji, sedangkan ovul akan berkembang menjadi buah. Pada buah sejati, nah definisi dari buah sejati adalah buah yang terbentuk dari perkembangan ovarium. Jadi pada buah sejati itu buahnya berkembang dari struktur ovarium ya. Ovarium ini kita sebut juga bakal buah. Ini berkembang menjadi buah. Sedangkan ovul atau bakal biji dia akan berkembang menjadi biji. Berarti pernyataan yang B atau pernyataan alasannya ini juga kurang tepat ya. Kalau alasan dan juga pernyataan salah, maka jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 11. Gen pembentuk vitamin dapat diisolasi dari tumbuhan. Nah, kita tahu kalau tumbuhan itu mampu menghasilkan vitamin ya. Kenapa tumbuhan mampu menghasilkan vitamin? Karena tumbuhan ini memiliki gen. Dia memiliki gen untuk mensintesis atau membentuk vitamin ya. Nah, contohnya apa? Misalnya wortel ya, tanaman wortel dia kan mengandung vitamin A ya. Kenapa dia mengandung vitamin A? Karena dia memiliki gennya, gen penyandi vitamin A. Oke. Nah, apakah gen ini dapat diisolasi dari tumbuhan? Jawabannya bisa. Jadi pernyataan yang A itu betul ya. Kemudian pernyataan yang B. Jadi biasanya nih gen pembentuk vitamin ini bisa diisolasi dari tumbuhan untuk rekayasa genetika ya. Disisipkan ke makhluk hidup lain sehingga makhluk hidup tersebut memiliki gen penyandi vitamin atau pembentuk vitamin dan dia bisa menghasilkan vitamin tersebut. Nah, alasannya hanya tumbuhan yang dapat membentuk vitamin. Nah, jadi ternyata bukan hanya tumbuhan saja yang membentuk vitamin atau punya gen penyandi vitamin, tapi ada juga beberapa bakteri yang mampu menghasilkan atau membentuk vitamin. Misalnya itu ada bakteri Escherichia coli. Dia bisa membentuk vitamin K. Nah, atau beberapa bakteri lain yang bisa membentuk vitamin B misalnya ya. Jadi pernyataan yang kedua ini salah ya. Kalau misalnya pernyataan benar, alasannya salah, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 12. Regenerasi sel syaraf dipengaruhi oleh fungsi sel Schwann. Nah, sel Schwann ini apa sih? Jadi, sel Schwann merupakan salah satu bentuk dari sel glia atau merupakan salah satu jenis dari sel glia yang memiliki fungsi untuk menyokong sel saraf agar sel saraf ini tetap hidup gitu kan. Nah, jadi sel Schwann ini tidak memiliki peran langsung dalam penghantaran impuls, tapi dia untuk menyokong kehidupan dan regenerasi dari sel syaraf ya. Itu fungsi dari sel Schwann. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Pernyataan yang kedua, sel Schwann tidak dimiliki oleh saraf yang tidak bermielin. Jadi letak sel Schwann ini tuh ada di mana sih? Sel Schwann ya, dia dimiliki oleh saraf tepi atau syaraf perifer, baik
syaraf tepi yang bermielin maupun syaraf tepi yang tidak bermielin, karena dia punya fungsi untuk menyokong sel syaraf agar tetap hidup. Nah, mungkin fungsi tambahannya untuk sel syaraf yang bermielin, sel Schwann ini memiliki fungsi untuk menghasilkan bahan baku untuk membentuk atau untuk pembentukan yang namanya selubung mielin. Ya, itu kalau pada syaraf yang bermielin dia punya fungsi untuk menghasilkan selubung mielin tersebut. Oke, jadi pernyataan yang kedua ini pernyataan yang kurang tepat karena sel Schwann juga dimiliki oleh syaraf yang tidak bermielin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 ini bentuknya udah berbeda lagi ya, karena dia soal pilihan berganda nih, 1, 2, 3, 4. Oke, nomor 13, unsur pembentuk komponen organik tubuh tumbuhan adalah. Nah, jadi yang ditanya ini adalah komponen organik pada tumbuhan. Kita tahu tumbuhan itu memerlukan nutrien ya, yang disebut makronutrien karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Dan juga ada mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, makronutrien dan mikronutrien ini dia diperlukan oleh tumbuhan karena dia punya fungsi untuk membentuk tubuh tumbuhan. Oke, nah berarti kalau makronutrien dia diperlukan dalam jumlah yang lebih besar karena dia menyusun tubuh tumbuhan lebih banyak juga. Nah, makronutrien ini ada apa aja? Ada CON, PKS, Mg ya. CHON, PKS, sulfur dan juga magnesium, itu contohnya. Sedangkan mikronutrien ini ada Fe, ada juga kobalt, lalu ada Mn, Zn contohnya ya. Nah, kita cek yang pilihan pertama NSPMG, dia termasuk ya komponen organik tubuh tumbuhan. Lalu ada CaOMG. Nah, Ca juga merupakan makronutrien di tumbuhan, termasuk juga. Lalu nomor 3 ada oksigen, ada hidrogen dan juga C. Oke, dia juga termasuk komponen pembentuk tumbuhan. Lalu yang keempat ada nitrogen, sulfur, fosfat dan kalsium juga termasuk komponen penyusun tumbuh-tumbuhan ya. Oke, jadi semuanya jelas. Meningkatnya volume rongga dada pada saat inspirasi dipengaruhi oleh faktor berikut ini, kecuali. Nah, berarti sekarang kita ngebahas tentang mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan ini sendiri dibagi jadi 2. Ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Bedanya apa antara pernafasan dada dan pernafasan perut? Yaitu otot yang terlibat. Kalau pernafasan dada yang terlibat adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut melibatkan otot diafragma. Oke, yang terjadi pada saat inspirasi tuh kayak gimana sih? Nah, jadi pada saat inspirasi, kalau di pernafasan dada yang terjadi adalah pertama, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Kalau otot antar tulang rusuk berkontraksi akibatnya apa? Tulang rusuk akan terangkat. Tulang rusuk terangkat berarti volume rongga dada akan membesar. Nah, kalau volume rongga dada membesar,
tekanan udaranya akan mengecil ya. Jadi volume dengan tekanan itu berbanding terbalik. Akibatnya karena tekanan udara mengecil, udara akan berpindah dari tekanan yang besar ke tekanan yang kecil. Nah, ini akan mengakibatkan udara masuk ya, atau peristiwa inspirasi kan pemasukan udara tuh. Oke, kalau gitu apa yang terjadi pada saat pernafasan perut? Nah, yang membedakan hanya otot yang terlibat gitu kan. Pada pernafasan perut berarti yang kontraksi adalah otot diafragma ya, akan berkontraksi. Kalau otot diafragma kontraksi akan menyebabkan diafragma mendatar ya. Diafragma mendatar, volume rongga dada akan membesar. Volume rongga dada membesar, tekanan udaranya mengecil. Nah, seterusnya ini udah sama. Tekanan mengecil berarti udara akan masuk. Oke, kita bahas nih. Pernyataan ke-1, diafragma menjadi cekung dan relaksasi. Apakah kondisi ini terjadi pada saat inspirasi? Tidak ya. Kita cari pernyataan yang salah ya, karena ini kecuali. Oke, ini relaksasi ya. Lalu kontraksi otot tulang rusuk eksternal atau otot tulang rusuk bagian luar. Ini pernyataan yang benar ya, terjadi pada saat inspirasi. Otot antar tulang rusuknya berkontraksi. Oke, kita cari pernyataan yang salah ya di sini. Lalu yang ketiga, tulang rusuk turun ke posisi semula. Nah, ini salah karena pada saat inspirasi tulang rusuknya itu terangkat. Kalau turun ini terjadi ketika ekspirasi ya. Ini terjadi ketika ekspirasi. Nah, yang nomor 1 juga terjadi ketika ekspirasi. Lalu nomor 4, tulang rusuk terangkat ke atas. Nah, ini ya pernyataan yang betul juga. Nah, karena di sini kecuali, jadi cari pernyataan yang salah. Maka dari itu jawabannya adalah 1 dan juga 3, yaitu B. Oke, soal terakhir nomor 15. Pernyataan berikut ini yang tepat untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi pada proses meiosis adalah, pernyataan yang pertama, menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Nah, kalau ini adalah pernyataan tentang mitosis ya. Jadi pada saat mitosis, anakan yang dihasilkan itu memiliki sifat yang identik atau sama persis dengan induknya. Sedangkan kalau pada meiosis itu anakannya akan bervariasi ya. Jadi pada saat meiosis sel anakan bervariasi dan berbeda dari induknya. Oke, kenapa bisa berbeda dari induknya dan sesama sel anakannya pun berbeda? Karena pada saat meiosis itu terjadi peristiwa pindah silang, atau bahasa Inggrisnya adalah crossing over. Nah, peristiwa pindah silang ini akan mengacak gen, sehingga anakan dari peristiwa meiosis bervariasi ya. Jadi yang menyebabkan variasi di meiosis adalah peristiwa pindah silang. Oke, pernyataan nomor 1 salah ya. Pernyataan yang nomor 2, terjadi duplikasi kromosom homolog. Ini pernyataan yang betul. Kenapa? Karena pada saat peristiwa profase 1 dari meiosis itu kromosom homolog akan berpasangan dan juga berduplikasi, sehingga
akan membentuk suatu struktur yang dikenal dengan istilah tetrad. Nih kalau misalnya digambarin kayak gini, kan satu kromosom homolog kita dapat dari ibu, satunya lagi dari ayah. Nah dia akan berduplikasi. Benar ya pernyataan yang nomor 2. Sekarang pernyataan yang nomor 3. Siklus sel dimulai pada saat sel baru terbentuk. Nah sebenarnya ini pernyataan yang benar ya. Tapi ini tidak identik pada meiosis saja, tetapi pada mitosis juga ya, pada mitosis, pada meiosis itu terjadi. Oke, kemudian yang nomor 4, mengacak kombinasi alel dari induknya. Nah, pernyataan nomor 4 ini merupakan definisi dari pindah silang atau crossing over, dan dia terjadi pada saat meiosis. Jawabannya adalah 2 dan 4 ya yang tepat. C. Oke. Nah, semua soal SIMAK UI tahun 2016 udah kita bahas. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.